Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu semuanya. Kali ini kita akan membahas apa itu tanggap kurikulum merdeka. Pasti di sini Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi karena kurikulum ini adalah kurikulum yang saat ini sedang Bapak dan Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Walaupun ini tergolong masih baru, tetapi kurikulum merdeka akan menjadi salah satu cara atau alternatif penyempurnaan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Baik, kita langsung mulai ya. Ini alur belajar kita. Yang pertama kita nanti akan belajar tentang pengertian kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, urgensi kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga adalah tanggap orang tua dan pendidik dalam kurikulum merdeka. Dan yang keempat adalah menekankan gerakan literasi dalam kurikulum merdeka. Dari keempat poin ini, silakan nanti Bapak dan Ibu bisa mencermati ataupun apa sih yang penting dari kita tanggap terhadap kurikulum merdeka saat ini. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ini mengapa sih harus dengan kurikulum merdeka? Dan apa pengertian dari kurikulum merdeka itu? Pengertiannya adalah kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik dapat memiliki banyak waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi di sini seperti halnya murid tidak diberi batasan untuk mempelajari sesuatu, sehingga ketika Bapak dan Ibu mengajar, kemudian mendalami peran dalam mengajar, kemudian menularkan kepada murid dibebaskan untuk memahami apa yang Bapak dan Ibu sampaikan. Di sana murid juga bisa untuk selalu mencari cara sendiri agar bisa paham dengan apa materi ataupun pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Nah, di sini penerapan kurikulum merdeka pun bisa digunakan dengan banyak hal. Dan di sini guru khususnya akan memiliki tempat yang atau memiliki wadah yang bisa membuat mereka lebih konsentrasi mencari cara baru agar cara beliau mengajar, cara Bapak dan Ibu mengajar itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid. Guru juga bebas untuk mencari tempat belajar juga di sini untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka di tempat mereka mengajar. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga merupakan salah satu wadah untuk belajar ya. Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini adalah untuk belajar juga, karena dengan belajar ini Bapak dan Ibu bisa lebih efisien untuk fokus dalam mencari tempat belajar begitu. Nah, ini dia mengapa kurikulum merdeka itu dibutuhkan di negara ini. Yang pertama, Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, learning krisis yang cukup lama. Mungkin karena kemarin ada pandemi COVID-19 dan di sini kita kembali lagi untuk terus menerapkan cara-cara agar pendidikan tidak terbengkelai. Terus kemudian Bapak dan Ibu memiliki seolah-olah memiliki beban ya, karena murid di sini harus dituntut dengan baik ataupun dituntut dengan semaksimal mungkin agar tetap bisa mengikuti pendidikan yang semestinya. Walaupun misalkan menggunakan cara-cara online, menggunakan home visit begitu, Bapak dan Ibu tetap harus berjuang dalam mendalami peran ini. Dan mengapa kurikulum merdeka ini harus dibutuhkan atau harus diterapkan gitu. Nah, kemudian di sini banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, karena
terjadinya learning crisis kemarin. Jadi anak-anak tidak bisa dipantau secara langsung oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, maka mereka mengalami adaptasi yang berbeda. Ketika di rumah mereka sibuk menggunakan gadget mereka untuk hal-hal yang mungkin hanya main game ataupun menggunakan platform-platform yang memang itu kurang bisa kita terapkan di dalam pendidikan. Nah, di sini mengakibatkan anak-anak itu menjadi kurang belajar ya, apalagi itu di usia PAUD, kemudian usia SD. Nah, ini sangat rentan sekali untuk terpengaruh dengan hal-hal yang semacam itu. Dan kemudian bacaan sederhana ini harusnya diterapkan ataupun harus diterapkan di saat usia dini begitu. Dan karena adanya learning crisis ini, maka harus ada cara baru juga agar anak-anak tergerak semangatnya kembali untuk bisa belajar dan memahami apa yang semestinya mereka pelajari. Bukan hanya yang dipelajari apa yang mereka lihat, tetapi butuh juga nanti bimbingan dari orang tua. Nah, kemudian di sini ada kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Pastinya Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan di sini tidak memungkiri bahwa akan sangat sulit sekali untuk mengadaptasi segala yang memang diharapkan oleh pemerintah ya untuk pemerataan pendidikan. Di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru adalah pionir, garda terdepan untuk bisa menyampaikan bagaimana caranya agar pendidikan itu bisa terjamah oleh daerah-daerah yang memang terpencil. Karena jika tidak akan terjadi kesenjangan pendidikan di setiap lini pendidikan. Misalkan di pendidikan dasar mungkin yang itu adalah awal pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, ini adalah awal bagaimana titik dari pendidikan ini dimulai. Dan ketika di sini sudah terjadi kesenjangan, secara otomatis anak-anak yang memang seharusnya di dalam usia belajar, mereka akan malas ataupun akan merasa mereka tidak diperhatikan. Sehingga kita sebagai pendidik, Bapak dan Ibu guru sekalian, para pendidik keren inilah yang harus menjadi salah satu pionir ya untuk bisa menyampaikan bahwa pendidikan di sini sangatlah penting, apalagi dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Nah, mengapa kurikulum merdeka menjadi opsi? Yang pertama, jelas pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek sudah menegaskan bahwa sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan konteks masing-masing sekolah. Nah, di sini mungkin sekolah masih menerapkan K13, kemudian di sini masih menggunakan kurikulum darurat yang kemarin sempat diterapkan saat pandemi Covid. Nah, ini adalah langkah awal untuk menyesuaikan. Ketika masih menggunakan kurikulum tersebut, maka kurikulum ini akan menjadi tameng ataupun akan menjadi jalan untuk menggunakan atau untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kita beradaptasi tidak harus langsung menerapkan, tetapi kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang memang yang harus disesuaikan dengan kurikulum sebelumnya yang telah diterapkan begitu. Kemudian yang kedua adalah dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Nah, jadi di sini ada tahapan-tahapannya ya, Bapak dan Ibu, tidak harus langsung diterapkan misalkan. Nah, di sini kan pengajar ataupun murid belum siap semuanya, sehingga di sini perlu bertahap begitu. Nah, di sini apakah ada kriteria sekolah yang memang memiliki aturan khusus untuk menerapkan kurikulum merdeka? Jawabannya adalah satu, yaitu sekolah berminat
menerapkan kurikulum merdeka. Dan di sini harapannya pemerintah bisa memberikan fasilitas yang memang bisa diberikan untuk sekolah-sekolah yang memang berniat untuk menjadikan sekolahnya itu menerapkan kurikulum merdeka. Di sini mungkin sudah ada pedomannya, Bapak dan Ibu guru juga sudah mengerti ya, mungkin sudah tahu juga bagaimana alur menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian di sini adalah kesiapan sekolah ya yang berbeda-beda ini, sehingga Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan sebelum menerapkan kurikulum merdeka ini. Nah, di sini kan Kemdikbudristek juga menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Nah, bersyukurlah bagi sekolah Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Dan jika yang belum, jangan patah semangat, terus mencari informasi, mengikuti kegiatan yang memang nantinya bisa membuat percaya diri bahwa sekolah ini bisa dan mampu menerapkan kurikulum merdeka. Oke, kita lanjut pada apa tanggap orang tua dan pendidik dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, di sini perlu ada rasa penasaran, mengapa harus kurikulum merdeka, terutama mungkin bagi orang tua dan pendidik. Di sini wajib ataupun memang kebutuhan ya, karena yang memiliki anak pada saat usia-usia yang sudah masuk pada jenjang pendidikan, di sini perlu sekali mempelajari hal-hal yang memang berkaitan dengan kurikulum merdeka, seperti membaca buku, kemudian memanfaatkan internet dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, seminar, dan mungkin bisa langsung diterapkan kepada buah hati Bapak dan Ibu sekalian. Di sini buku-buku yang berkaitan dengan kurikulum merdeka juga tidak jauh dari buku-buku yang membahas tentang parenting, karena di sini ada pendampingan bagaimana orang tua mendampingi anak, guru mendampingi anak, dan komunikasi anak terhadap orang tua. Begitu. Kemudian di sini kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional. Dalam kurikulum merdeka di sini juga sudah diatur asesmen ataupun penilaian yang tidak menyusahkan bagi pendidik. Nah, di sini PR juga bagi pendidik untuk terus mempelajari apa yang memang belum dipahami, dicari tahu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat, dan pastinya untuk upgrade menjadi pendidik yang selalu mengerti tren kekinian begitu. Nah, caranya mungkin ini ada salah satu cara bagaimana agar kita tanggapnya itu selalu positif terhadap apa-apa yang telah diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam penerapan kurikulum ini. Dan ini misalkan menekankan gerakan literasi dalam kurikulum merdeka. Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu, karena dengan gerakan literasi ini pastinya kita dapat bersinergi antara pendidik dan siswa ataupun dengan anak kita sendiri itu untuk terus melihat kurikulum merdeka itu seperti apa sih, apa bisa diterapkan hanya di sekolah formal, non formal, ataupun Bapak dan Ibu yang menerapkan homeschooling juga. Nah, di sini karena minat baca di Indonesia itu berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat baca berdasarkan Most Read National in the World. Ini sangat minis juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk generasi saat ini memiliki alasan mengapa buku bukan menjadi satu-satunya bahan bacaan. Nah, generasi saat ini lebih melihat bahwa gadget itu adalah hal yang paling urgent saat ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya buku itu juga perlu kita baca. Buku yang asli, bukan e-book yang bisa dibaca di handphone, tetapi buku yang bisa dibaca
secara langsung. Nah, di sini juga PR bagi Bapak dan Ibu di rumah untuk selalu mendampingi buah hatinya dalam belajar. Kemudian silakan untuk selalu diberikan kesempatan untuk mengkaji bacaan-bacaan yang memang cocok untuk buah hati Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini sadar literasi. Sadar literasi itu guna meningkatkan sistem pendidikan dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sadar literasi juga bisa tidak hanya untuk anak-anak tetapi untuk kita para guru, yaitu untuk selalu rajin dalam menuliskan sesuatu yang memang di situ bisa bermanfaat nantinya bagi kita semuanya. Menulis ini tidak hanya menulis buku non-fiksi ataupun fiksi, tetapi menulis jurnal kehidupan sehari-hari itu juga akan menjadikan contoh untuk kita yang memang sebagai pengajar ataupun pendidik. Karena di sini akan melihat, oh ternyata seorang pendidik itu tidak hanya bercakap di depan murid-murid, tetapi mereka juga harus memiliki dokumentasi yang kuat agar menjadikan contoh bagi anak-anak untuk meniru kita, hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat untuk sebagai pengingat kita sendiri. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah adalah menggalakkan budaya literasi, membaca dan menulis begitu. Nah, di sini lebih menekankan pada menulis ya Bapak dan Ibu, karena menulis ini sangat penting karena nantinya akan meninggalkan jejak yang memang bisa untuk berbagi kepada orang lain. Nah, ini ada implementasinya bahwa gerakan literasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul melalui budaya membaca dan menulis. Pada kurikulum Merdeka ini, jangan lengah untuk membaca, menghasilkan karya seperti tulisan misalkan, dan bisa berbagi dengan sesama. Ini sudah ada peraturannya juga ya, telah menyadari bahwa pentingnya pertumbuhan karakter peserta didik melalui kebiasaan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Entah itu membaca pelajaran yang akan dimulai atau membaca motivasi-motivasi yang bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran, semangat anak didik, dan semangat juga bagi Bapak dan Ibu para pengajar. Baik, mungkin itu saja pengantar sekaligus penguatan bagaimana cara kita untuk tanggap terhadap kurikulum Merdeka. Dan di sini mudah-mudahan Bapak dan Ibu terus semangat dan terus bisa mengembangkan bakat dan skill ataupun pengetahuan untuk selalu bisa menjadi sahabat murid-murid Bapak dan Ibu di sekolah. Baik, saya Ratih Hidayah, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.